Yesus. Allah yang Maha Rahim, kami berterima kasih dan berkumpul di sini dalam satu iman, satu pengharapan, dalam penuh kesukarian. Kami mohon ya Tuhan, melalui hamba-Mu Ibu Esther Kandau dan Pak Alex, bukalah hati kami semua dan berikanlah rahmat-Mu kepada kami semua yang mendengarkan dan kepada Ibu Esther, agar apa yang Kau mau, yang Kau kehendaki akan kami mendengarkan, dan kami akan memuliakan-Mu melalui menurut orang Jerman itu pantai yang terindah karena dia punya pasir, bukan pasir seperti biasa tapi seperti tepung. Pernah lihat nggak pasir seperti tepung? Dia putih sekali dan kayak tepung, kan biasanya pasir ada tajam-tajamnya ya. Kalau di tempat beliau tepung
Kemudian ada lagi pantai ular. Jadi dia begini-begini tapi putih semuanya. Dia punya ikan di sana, enak. Tunggu Ustaz, ada orang gay. Jadi pada malam hari ini kalau kita berkumpul tempat ini begini bukan karena saya. Siapa datang lihat oma-oma 70 tahun, opa-opa 80 tahun. Gak ada lucu-lucunya ya. Tapi saya sangat percaya karena Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Saya mau tanya ya di sini, siapa di sini yang sudah merayakan Paskah 20 kali? Paskah 30? Ini hidup, ini hidup. 30? 40? 50? 60? 70? Ya, lagi 80. 81 kali. Jadi berapa dong? Waduh, 80. Saya sebetulnya mau ajak suami saya ngomong. Tapi kalau kita berdua berbicara, nanti kalian pulang 1:30 loh. Jadi saya simpan beliau untuk besok, karena besok kan 1 hari penuh. Betul toh? Supaya surprise. Nah, yang sudah merayakan Paskah sekian tahun, apa sih artinya Paskah? Kebangkitan. Jadi kalau ada yang bangkit, berarti sebelumnya harus apa? Mati. Ya kan? Mesti mati dong. Kalau nggak mati, nggak bisa bangkit. Makanya kalau kita lihat salib kita, ada korpus, itu untuk mengingatkan kepada kita kematian daripada Kristus. Tapi bukan hanya kematian Kristus. Nah, kita ini yang sudah sekian lama merayakan Paskah, biar benar-benar ada kebangkitan di dalam hidup kita. Saya mau cerita sesuatu yang mungkin bisa menolong saudara. Sebelum saya datang ke sini, kami ke Keuskupan Agung Ende. Dari habis Keuskupan Agung Ende, kami ke Keuskupan Momere. Dan kalau lautan Flores itu biru. Semua sebetulnya di Indonesia bagus banget ya. Nah, saya jalan di laut, di sini nggak ada nelayan di lautan ini, dia bilang, karena lautnya ganas, ombaknya besar karena dia ke selatan, ini lautan selatan gitu. Jadi nggak bisa tangkap ikan di sini, karena kalau tangkap ikan di sini mati itu pelaut, mati itu nelayan. Terlalu ganas, arusnya besar, ombaknya besar. Oh, saya cuma dengar aja dia cerita, karena dia suka cerita. Nah, sesudah itu kami dapat pasar. Nah, di pasar itu banyak ikan. Jadi saya tanya sama dia, ikan ini dari mana? Oh, bukan dari Ende. Ikan ini dari Maumere, dia bilang. Oh, jadi laut di sebelah ada. Jadi kemudian, oh begitu. Karena mereka nggak bisa tangkap di sini, terlalu ganas. Beliau katakan, di bawah banyak ikan, tapi harta kekayaan itu tidak bisa diangkat karena lautnya ganas. Jadi saya renungkan, kita ada ganas-ganasnya nggak? Ada banyak harta kekayaan yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Ada banyak talenta yang bisa dipakai oleh Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita tetap ganas, ya, walaupun sering kali merayakan Paskah, kebangkitan, tapi begitu keluar gereja dia tuh ganas datang lagi. Ya, ada yang ganas, mulutnya ganas sekali. Nggak mati-mati, udah berapa kali Paskah. Nggak mati-mati. Ada orang ganas, iri. Dia pun iri itu nggak ada duanya, sing ada awak. Nggak mati-mati.
banyak di dalam kehidupan kita yang benar-benar sudah mati, dan kita menjadi habitat baru, sungguh-sungguh ciptaan baru. Kemuliaan Tuhan boleh nampak melalui kehidupan kita. Ya. Tadi kami doa rosario, saya sangat menikmati. Tapi di Flores dia bilang begini, "Ada di sini kami ini kalau doa rosario, itu rosario sampai mau putus katanya." Wah, dia tekan sampai sudah mau putus. Tapi begitu dia keluar, sama saja, ganas lagi. Ya. Jadi apa gunanya semua rutinitas ini kalau tidak terjadi perubahan di dalam kehidupan kita? Amin. Mesti terjadi perubahan. Kita mesti minta kepada Tuhan, dan ada target dalam hidup kita. Kita kan paling tahu kelemahan kita masing-masing. Jangan cari-cari kelemahan orang lain, ya. Jangan sampai lagi duduk begini, ya memang pas buat dia, untung dia. Biar dia tahu dia punya keganasan mesti mati. Jangan bagi-bagi berkat sama orang lain untuk diri sendiri saja. Ya. Jadi setiap keganasan kita di dalam hidup kita, ya, kita harus matikan supaya harta kekayaan yang ada di dalam kita terpancar keluar. Amin. Masing-masing tahu kan, ada yang suka banget gosip, hobi, tapi aduh dia doa, dia, woi, doa. Iblis aja lihat dia berdoa sampai, aduh, malaikat aja minder. Kalau lihat kita berdoa, woi malaikat, sudah pintar dari saya. Jadi minder cuma malaikat. Tapi begitu dia keluar, dia ganas lagi. Iblis minder. Wah, jangan bisa jahat begitu kan dia. Jadi biarlah kita sungguh-sungguh pada hari ini kita renungkan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong kami matikan semua keganasan. Setuju? Setuju? Nah, kalau setuju mesti begini, ada salam karismatik begini di Jakarta deh ya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Roh Kudus. Amin. Coba semua. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke? Lama-lama suka lupa-lupa nanti. Jadi saya juga pergi ke Israel barusan ini sama seorang fikjen dari Keuskupan Larantuka. Kan kalau di Israel tuh orang doa di tembok ratapan begini kan, karena mereka punya mereka katakan jikalau kita berdoa, kita mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita, dan mereka lakukan. Jadi dia mau gerak-gerak supaya nggak terbang kemana-mana pikiran. Tapi fikir itu berkata, sebetulnya kita umat Katolik punya itu. Dan tiap kali kita lakukan hanya tidak merenungkan. Pada saat kita buat tanda salib, kita taruh tangan kita di mana? Di dahi kita. Atas nama Bapa, biar pikiran ini, akal budi ini kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan kekuatan daripada Tuhan kita berpikir. Kamu harus pakai otak ya, jangan roh ini nggak dipakai, aneh nanti ya. Biar diurapi. Kemudian dengan hati kita. Tapi apa yang kau pikirkan, firman Tuhan yang kau masukkan dalam pikiran dan di dalam hati saudara, ada tanggung jawab. Kan kita buat Bapak
Putra, Roh Kudus. Ada tanggung jawab yang kita lakukan dalam hidup. Jadi jangan asal ngomong, menjadi orang Katolik yang biasa-biasa saja. Saudara dan saya adalah orang Katolik yang luar biasa. Amin. Bilang bersama-sama, saya ini luar biasa. Karena seperti roh yang ada pada Samuel, pada Yosua, pada Kaleb, roh yang sama ada pada kita. Roh yang membangkitkan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, roh yang sama ada pada saudara dan saya. Amin. Jadi kita ini luar biasa. Maka ganas mesti mati. Ganas mati semuanya. Jadi kemarin juga saya ikut pedalaman iman yang Romo Adri beri. Kalian semua harus pergi tuh bulan depan itu karena habis. Waduh, Romo memberi luar biasa. Harus ada sukacita, ya. Karena bagaimana kita bisa menarik orang lain datang pada Tuhan kalau kita punya muka-muka susah, muka asal, muka getir, nampak di seluruh muka apa yang kita alami. Waduh, susah. Kan kayak kereta api, susah. Padahal kita harus sukses. Karena Kristus ada di dalam kita. Amin. Itu baru intro tahu.